Satu pejantan dan 5 ekor betina sudah bisa kita memulai untuk beternak bebek entok skala rumahan. Halo Sobat Ternak, masih bingung mau memulai beternak bebek entok untuk skala rumahan berapa sih jumlahnya agar tidak terjadi kerugian dan langsung memperoleh keuntungan? Setiap peternak pasti mengharapkan ketika beternak itu akan memperoleh keuntungan. Di video ini saya akan membuat video untuk beternak entok skala rumahan, dari mana memulainya agar kita bisa memperoleh keuntungan. Seperti yang saya sampaikan di awal video, bahwa untuk beternak bebek entok itu bisa dimulai dari 1 ekor pejantan dan 5 ekor betina. Itu sudah sangat bisa untuk mendapatkan keuntungan, di mana bebek entok tersebut nantinya akan berkembang biak. Mungkin akan sama antara bebek petelur dan bebek entok, di mana kita akan memulai beternak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah pakan, masalah kandang, masalah bibit, masalah perawatan dan vaksinasi, dan kemudian yang terakhir adalah masalah pemasaran. Jika Sobat Ternak sudah menguasai itu semua, saya kira untuk beternak bebek entok sangatlah mudah. Yang pertama, untuk manajemen pakan. Jika kita beternak 1 ekor pejantan dan 5 ekor betina dalam skala rumahan, kita itu masih gampang sekali atau masih memberikan pakan dengan jumlah dan harga yang tidak terlalu mahal. Kita bisa menggunakan pakan alternatif yang ada di sekitar kita, dari dedaunan, entah itu daun genjer, kangkung, indigo vera, azolla, pepaya. Kita juga bisa memanfaatkan nasi sisa yang ada di rumah. Pakan merupakan faktor utama di mana kita akan memperoleh keuntungan di dalam beternak bebek entok. Di mana jika kita sudah memperoleh racikan pakan dengan harga yang murah, kualitas yang bagus, kemudian gampang didapatkan, ini bisa menjadi awal kita untuk meningkatkan ternak kita yang skala rumahan yang tadinya sedikit menjadi banyak. Karena kita sudah tahu bagaimana cara kita menekan biaya pakan di dalam usaha beternak bebek entok walaupun di dalam skala rumahan. Mungkin dengan pengolahan limbah, atau dengan pakan fermentasi, atau jenis pakan yang dengan formula yang baru ditemukan. Apalagi untuk situasi sekarang yang harga pakan semuanya naik dan semuanya mahal. Untuk beternak bebek entok masih bisa menggunakan pakan alternatif. Kita bisa mencari pakan yang ada di sekitar kita dan menggunakannya. Yang kedua yaitu masalah kandang. Untuk beternak bebek entok skala rumahan tidaklah membutuhkan lahan yang luas untuk memulainya. Kita hanya bisa menyediakan kandang yang bisa untuk berteduh bebek entok dari hujan dan juga panasnya matahari, sehingga bebek itu merasa nyaman dan bebek tersebut dengan cepat mau berkembang biak sehingga kita memperoleh keuntungan. Kemudian yang ketiga, masalah bibit. Untuk memulai beternak bebek entok saya sarankan dari yang entok sudah siap produksi, di mana kita tidak merasa bosan untuk merawatnya, yaitu menunggu membesarkan dari DOE hingga usia 6 hingga 7 bulan, kemudian entok tersebut baru mau bertelur. Biasanya yang ada rasa jenuh dan bosan. Kenapa? Entok yang saya pelihara kok tidak berkembang-berkembang. Tapi ini hanya saran saya saja ya. Supaya ternak entok rumahan kita cepat berkembang, kita membeli indukan yang siap berproduksi. Dan saat kita membeli bibit entok tersebut, kita sudah mempunyai tujuan. Kita itu beternak entok mau untuk dijadikan konsumsi atau pembibitan ternak, untuk menjadikan ternak entok itu bisa dijual dagingnya, bisa dijual anakannya, bisa cepat berkembang. Maka saya memilih entok dengan
kualitas entok lokal, di mana harga jualnya di pasaran itu lebih cepat dibandingkan dengan entok hias ataupun entok pedaging. Seperti entok jumbo, iya memang pertumbuhannya cepat, tapi harga jualnya hanya orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu tentang entok yang mereka tahu bahwa harganya lebih mahal. Berbeda dengan orang-orang yang hanya mau kebutuhan konsumsi saja. Mereka membeli hanya berdasarkan harga saja dan ukurannya saja. Hanya jika membutuhkan daging entok, mereka asal membeli tanpa membutuhkan mana ini entok jumbo dan mana ini entok lokal. Untuk saya sendiri di sini ada entok jumbo dan ada entok lokalnya, di mana terjadinya perkawinan antara entok jumbo dengan entok lokal ini bisa menghasilkan entok yang cepat besar, dan jika di entok lokalnya telurnya banyak. Jadi bisa disilangkan ya teman-teman, sehingga kita cepat untuk memperoleh hasilnya. Dari telurnya banyak dan perkembangannya pun cepat besar-besar, sehingga kita cepat menjualnya. Semakin lama beternak bebek entok, semakin lama mengetahui seluk-beluknya, dan teman-teman bisa untuk bereksperimen mengkawin silangkan entok-entok teman-teman sendiri. Sehingga teman-teman walaupun beternak skala rumahan suatu saat bisa berkembang dan memperoleh kesuksesan. Dan pastikan ketika memilih bibit entok ataupun indukan entok, tanyakan kepada penjualnya tentang umurnya. Apakah bebek entok yang kita beli ini udah siap berproduksi, sehingga menunggu untuk berkembangnya tidak terlalu lama. Pastikan juga bahwa entok yang akan kita beli itu sudah divaksinasi, dan seandainya tidak divaksinasi ketika membeli karena populasi sedikit, pastikan entok tidak dalam keadaan sakit atau membawa bibit penyakit. Itu tadi poin yang ketiga, yaitu masalah pemilihan bibit ataupun indukan bebek entok. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang vaksinasi dan perawatan. Jika kita memilih membeli dari DOE atau anakan, kita bisa memberikan vaksinasi dari usia 1 hari hingga bebek entok itu dewasa. Tetapi jika kita membeli entok itu sudah dewasa dan siap berproduksi, kita tidak tahu apakah saat masih DOE entok yang kita beli ini sudah divaksinasi atau belum. Nah, kita mementingkan karena tidak tahu bahwa entok itu belum divaksinasi, yang terpenting adalah tinggal perawatannya. Agar entok kita itu jangan sampai terkena yang namanya flu burung, virus ND atau mata biru atau tetelo, karena memang kita tidak tahu bahwa kita itu membelinya sudah dewasa. Mereka tidak mendapatkan vaksinasi saat masih dini. Akan berbeda jika kita nanti sudah memulai beternaknya dari DOE. Teman-teman bisa memberikan vaksinasi secara berkala sehingga entok yang kita pelihara itu sudah aman dan terbebas dari virus, entah itu flu burung ataupun mata biru yang bisa menyerang mendadak dan bisa mengakibatkan kematian seluruh kandang. Dan ini yang menjadi kerugian di dalam beternak bebek entok. Jadi lebih baik mencegah dengan vaksinasi daripada akhirnya merugi dan trauma untuk beternak bebek entok kembali. Kemudian permasalahan yang terakhir di dalam beternak bebek entok skala rumahan yaitu masalah pemasaran. Yang pertama, kita bisa menjualnya ke pengepul bebek entok langsung. Biasanya mereka akan membeli dengan harga yang standar di bawah yang kita inginkan. Pintar-pintarnya kita, kalau memang tidak cocok, lebih baik jangan dijual ke pengepul. Kita bisa menjualnya ke orang-orang yang sesuai kita kehendaki. Karena kalau kita menjualnya langsung kepada orang yang membutuhkan, harganya itu lebih lumayan. Biasanya ada tukang sate entok atau rica-rica entok. Mereka biasanya membutuhkan langsung. Kita bisa menawarkannya dengan harga yang kita kehendaki. Kemudian yang kedua, kita bisa membawanya ke pasar hewan yang ada di sekitar kita. Biasanya ada di kecamatan. Dan yang terakhir yaitu dengan media online. Biasanya saya menawarkannya lewat Facebook.
di mana kita bisa bergabung dengan komunitas pecinta entok atau komunitas jual beli entok yang bisa kita menawarkan entok-entok kita, sehingga kita bisa bertemu dengan pembeli dan kita akan menentukan harga yang kita kehendaki. Jadi seperti itu sobat ternak, masalah yang akan kita hadapi saat kita akan beternak entok skala rumahan. Sekian video dari saya, semoga ini membantu sobat ternak yang mau beternak entok skala rumahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih.